Baik, Pak Menteri izin membuat opening dulu webinar hari siang hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat RM di mana saja. Alhamdulillah siang hari ini sebagaimana di broadcast melalui jejaring sosial media dan seluruh jaringan digital media Rakyat Merdeka Group. Pada siang hari ini kita akan silaturahim Lebaran dan juga melaksanakan seminar melalui web dengan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Zainuddin Amali. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana disampaikan kepada Pak Menteri bahwa pada siang hari ini kita ingin ngobrolin satu topik yang menarik terkait dengan tugas pokok fungsi Bapak sebagai Menpora, yaitu terkait dengan bagaimana nih nasib dunia olahraga di masa pandemi dan menyongsong adaptasi kenormalan baru. Nah, tentu saja ini tidak bisa dibayangkan Pak Menteri jadi Menpora pertama yang harus memimpin institusi ini dan menghadapi pandemi global ini, gitu ya. Pasti banyak kebijakan dan program yang tadinya diset dalam keadaan normal harus jadi tidak normal. Bahkan ya harus banyak dibayangkan di sini harus banyak realokasi budget, kemudian harus mikir program yang budget yang memang out of the box, karena kan situasi pandemi kan menisayakan semua semua di rumah aja, gitu ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara di seluruh dunia yang memang ini karena global pandemi kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dunia olahraga semua di stop, gitu ya. Nah, beberapa negara yang sudah melalui dengan baik masa pandemi ini sudah mulai menapaki kenormalan baru, ya. Dan kita pada siang hari ini ingin mendapatkan pemaparan dari Pak Menteri terkait dengan flashback dulu sebentar tentang bagaimana nih pengalaman menjadi Menpora yang harus memimpin di era pandemi. Lalu mohon disinggung sedikit mengenai karena nomenklatur Menpora ada soal pemudanya, barangkali bisa disinggung sedikit program atau kebijakan program pemuda di era pandemi seperti apa. Lalu yang terakhir mungkin Pak Menteri bisa memaparkan kepada kita tentang bagaimana kebijakan dan program dunia olahraga nih di masa memasuki adaptasi kenormalan baru. Nah, hadir pada siang hari ini pimpinan Rakyat Merdeka Group, ada Pak Kiki Suara, Ibu Ratna, Pak RCH, ada Bu Ratna, ada Bu Kartika. Lalu ada juga wartawan senior kita dan juga yang sudah lama berkecimpung di dunia olahraga, Pak Mahfudin Negara di sini. Dan para redaktur senior, para eksekutif redaktur di Rakyat Merdeka, juga wartawan hadir di sini siang hari ini ingin mendapatkan pemaparan first hand dari Pak Menteri. Oleh karenanya kami persilakan kepada Pak Menteri untuk memaparkan kira-kira sekitar 10-15 menit. Selebihnya ini banyak banget pertanyaan untuk Pak Menpora. Baik, terima kasih Pak Menpora, dipersilakan. Ya, terima kasih Kang BRH. Ini teman lama yang lama menghilang, tiba-tiba baru WA saya lagi. Saya pikir sudah nggak di urusan media, ternyata masih, alhamdulillah. Juga hadir di sini Mas Kiki, Bu Ratna, Pak Riki, Ibu Kartika, dan seluruh teman-teman dari Rakyat Merdeka Group yang hadir. Pertama saya tentu terima kasih diundang untuk Maaf Pak Menteri, mohon di unmute ininya suaranya.
kayaknya kepijit. Nah, baik. Ya, Silakan lanjutkan, Bang Tri. Silakan lanjutkan. oke. Memang diskusi atau seminar atau rapat melalui internet seperti ini sudah jadi tren dan ini kayaknya akan terus karena ini akan menjadi salah satu tren dari kehidupan baru kita. Nah, sebelum kita akan menjawab beberapa pertanyaan, saya ingin menyampaikan karena tadi perintahnya BRH itu harus presentasi, memaparkan. Izin, saya mau ini kan ya. Ya, mulai dari ya, terus ya, gitu. Ya, ini dampak dari kegiatan olahraga yang akhirnya tertunda. Ya, akhirnya tertunda, maka dia sangat berpengaruh ke berbagai sektor. Jadi bukan hanya sektor olahraga. Sektor olahraga sudah pasti terdampak, tetapi sektor-sektor lainnya itu juga terdampak. Misalnya sektor pariwisata yang biasanya kita ada kegiatan-kegiatan sport tourism itu berhenti semuanya karena itu kan menghadirkan banyak orang. Misalnya yang sudah teragendakan itu beberapa maraton, beberapa kegiatan-kegiatan yang bahkan mengundang peserta dari luar negeri, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, bulu tangkis, kegiatan berbagai kegiatan yang berdampak kepada pariwisata kita, golf dan hal-hal lain. Karena Mas BRH, sport tourism ini sudah memang harus kita dorong karena beberapa negara, saya beri contoh negara yang sangat dekat dengan kita adalah negara Thailand. Kalau dulunya kita mengenal wisatanya adalah didominasi oleh wisata-wisata hiburan-hiburan yang di luar sport, sekarang ini sudah sangat mereka mendorong sport tourism. Jadi dijual satu paket wisata bersama olahraga. Misalnya orang main golf di Thailand, itu sudah dengan tiket, dengan penginapan, dan kemudian dia berwisata kemanapun. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini terpukul dan berhenti. Nah, kita yang baru mau mengembangkan itu juga akhirnya stop. Kemudian juga dampak kepada ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan. Dengan kita hentikan kompetisi atau turnamen atau kejuaraan-kejuaraan, baik itu yang sudah profesional maupun yang masih amatir, itu sangat berdampak. Sebagai contoh misalnya, kalau ada satu pertandingan sepak bola, itu dampaknya bukan hanya kepada pemain, pelatih, ofisial, atau panitia, dan lain sebagainya, tetapi berdampak kepada penjual minuman, penjual kacang, penjual rokok, penjaga parkir, dan berbagai elemen. Ini semua terdampak. Ini luar biasa dari dampak pandemi ini, dan memang saya harus menghentikan semuanya itu, baik liga profesional di sepak bola, kemudian kalau kita tahu di situ ada liga ya, Liga 1, Liga 2, kemudian di basket ada IBL, juga harus berhenti. Kemudian di bola voli ada Pro Liga, juga harus berhenti semuanya. Belum lagi kejuaraan-kejuaraan amatir yang ada hadiah, ada bonus, dan lainnya, ini berhenti semuanya. Nah, selain itu juga ada dampak sosial. Karena kita harus stay at home, berarti pengaruhnya juga kepada atlet, kepada yang lain-lainnya juga itu ada. Nah, khusus untuk atlet, performance-nya pasti menurun. Karena apa? Karena pertama tidak ada kompetisi, tidak ada kejuaraan, tidak ada pertandingan. Yang kedua, dia harus latihan mandiri. Latihan mandiri itu hanya untuk menjaga kebugaran saja. Tidak cukup untuk membuat supaya dia bisa berprestasi lebih baik. Karena apa? Karena kalau dia berhenti,
menurut para ahli berhenti 1 bulan saja, maka merecovery lagi itu butuh waktu paling tidak 6 sampai 7 bulan, paling cepat untuk merecovery lagi. Saya bayangkan kita akan menghadapi Olimpiade, ada SEA Games, kemudian di dalam negeri ada PON. Tidak kita bayangkan sebelumnya itu. Tetapi kita harus tetap berjalan. Belum lagi olahraga masyarakat harus terhenti, misalnya Car Free Day dan lain sebagainya. Walaupun sekarang ini sudah mulai dibuka. Nah, apa yang dilakukan oleh Kemenpora ya terus saja. Ya, terus biar singkat. Nah, kami mempersiapkan protokol tentang olahragaan ya dan kepemudaan. Tadi Mas BRH juga menyinggung bagaimana tentang pemudanya. Kita juga siapkan protokolnya, tetapi yang kita kejar sekarang adalah protokol keolahragaan, dan itu memang harus dipatuhi oleh semua para stakeholder yang ada. Tetapi karena ini menjadi produk dari pemerintah, maka kami hanya menyiapkan saja bahannya, kemudian kita konsultasikan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kemenko PMK dan gugus tugas, sehingga itu akan menjadi satu protokol yang baku untuk para stakeholder dan para pelaku olahraga. Nah, kira-kira bayangannya ya, lanjut. Bayangannya seperti apa? Saya akan memberikan gambaran saja. Ini kita bagi juga per fase, per tahapan ya. Tahapan-tahapannya ada tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Nah, kita atau kami di Kemenpora itu mengkategorikan ada 3. Yang pertama adalah kelompok atau kategori untuk latihan. Yang kedua adalah kelompok untuk kompetisi, dan yang ketiga adalah kategori kegiatan olahraga masyarakat. Ini kelompok-kelompoknya itu. Kembali ke 1 tadi. Ya. Nah, contoh untuk yang latihan. Latihan ini kita atur bahwa bagi cabur yang ingin menyampaikan rencana akan membuka kembali latihannya yang tadinya mandiri dan dipandu secara virtual oleh para pelatih, sekarang mau dikumpulkan lagi dalam satu training camp misalnya. Nah, kita persyaratkan. Pertama adalah kita minta perencanaannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan dengan protokol kesehatan. Kita lihat itu, kalau oke, baru kita izinkan. Nah, memang selama ini ada juga cabur-cabur yang akan menuju ke Olimpiade dan bahkan mereka sudah dapatkan tiket untuk ke Olimpiade, meminta izin kepada kami, minta dispensasi supaya dibolehkan untuk melakukan pemusatan latihan. Kami izinkan. Bulu tangkis di Cipayung, angkat besi di Kopling Marinir yang di Queenie itu, kemudian menembak. Ini 3 cabang olahraga ini sudah ada tiket untuk Olimpiade. Nah, tetapi kami pastikan bahwa sebelum memulai, mereka harus benar-benar menyiapkan protokol kesehatan. Semua yang terlibat di dalam latihan itu atau pelatnas itu, semua dites. Ada yang rapid, ada yang PCR. Kemudian saya beri contoh untuk bulu tangkis. Mereka terpusat di satu tempat di Cipayung, dan dia dikarantina. Begitu ada di dalam, tidak boleh keluar, dan sampai hari ini tidak boleh ada yang keluar, dan tidak boleh ada yang dari dalam masuk keluar. Jadi tidak boleh menerima tamu, tidak boleh dikunjungi keluarga, pokoknya tidak bolehnya yang banyak. Yang bolehnya saya nggak tahu ada apa enggak. Itu. Nah, kalau terima kiriman dari keluarga, itu pun paling cepat 3 hari baru boleh diterima, boleh dibuka, karena itu akan ditahan di depan. Tidur tidak ada yang menyatu
Yang tadinya tempat ininya satu kamar boleh berdua, sekarang satu. Nah, ini contoh protokol-protokol seperti ini yang sudah dilakukan oleh cabur dan sampai hari ini insya Allah aman. Jadi alhamdulillah aman karena mereka patuh betul, disiplin betul. Kalau untuk yang cabur, apalagi yang pelatnas, apalagi yang mereka sudah mendapatkan tiket untuk Olimpiade maupun mereka yang akan ikut kejuaraan-kejuaraan seperti bulu tangkis itu kan ada Thomas Cup, ada Uber Cup, ada kejuaraan-kejuaraan dari bulu tangkis dunia yang akan dilakukan, maka pasti mereka akan patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Nah, itu yang kita sampaikan kepada cabur-cabur. Kalau ada yang mau silahkan, tetapi tolong sampaikan perencanaan dan bagaimana penerapannya. Itu pun kami lakukan bertahap. Misalnya pertama tetap mandiri dan ada pembatasan ketat. Teknisnya Pak BRH ada, ini saya cuma menggambarkan secara ini kan saja. Kemudian tahap kedua masih isolasi dan ini tidak boleh ada, ya coba naikkan ke kompetisi. Turunkan maksud saya. Ya, ini belum ada kegiatan di tahap pertama. Kegiatan event olahraga kompetisi turnamen. Yang tahap kedua tanpa kehadiran penonton. Kemudian yang lainnya baru mulai. Nah, yang saya sampaikan tadi tentang yang latihan, itu juga kita tidak bolehkan untuk try in maupun try out pada tahap tertentu. Nah, ini kira-kira yang kita siapkan untuk para stakeholder olahraga. Nah, memang di antara 2 kategori atau 3 kategori ini, yang paling berat buat kami adalah adalah kategori olahraga masyarakat. Baru 2 hari dibuka saja, Jumat dan Sabtu yang lalu, minggu lalu, kita bisa lihat bagaimana kepadatan di GBK. Nah, belum lagi kalau Car Free Day sudah boleh, senam massal sudah boleh, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kesulitan. Karena mengaturnya lebih sulit daripada yang terorganisir melalui cabang-cabang olahraga. Nah, itu yang kami sekarang persiapkan, Pak BRH, untuk bagaimana supaya masyarakat ini secara keseluruhan mulai aktif di era normal baru, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ada kesadaran di situ. Karena apa? Karena kita tahu pandemi corona ini jangan berpikir 1-2 hari akan selesai. Vaksinnya aja belum ketemu. Jadi ini masih panjang. Nah, bagaimana kita membiasakan diri hidup di tengah-tengah pandemi ini? Nah, itu yang kita pandu melalui normal baru. Untuk kegiatan kepemudaan juga sama. Tidak kita izinkan untuk adanya seminar, diskusi, ada kongres, ada munas, dan lain sebagainya yang mengumpulkan orang di satu tempat. Kan itu pasti potensi untuk penyebaran virusnya pasti akan besar. Jadi kita tetap atur, tetapi semuanya kita serahkan kepada cabur masing-masing. Kami pemerintah membuat panduan umum. Panduan umum saja, yang terperinci adalah cabur masing-masing karena mereka yang paling tahu. Nah, yang terakhir, saya ingin menyampaikan tentang kegiatan kami di tahun 2000 ya. 2021, kira-kira ini Mas BRH yang akan kita jalani. Jadi kalau 2020 ini beberapa kegiatan ditunda, misalnya Olimpiade digeser ke 2021 dan Paralimpiknya, kemudian juga PON dan Peparnasnya juga digeser ke 2021. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya kegiatan dari Kemenpora yang bergeser ke 2021,
Tetapi kami mendapatkan informasi, walaupun itu masih secara informal, ada beberapa cabang olahraga yang mulai akan melaksanakan kegiatan. Misalnya PSSI rencananya bulan September atau Oktober ya, saya belum tahu pasti karena saya hanya baca di media saja, akan menggulirkan kembali kompetisi. Nah, ada juga mungkin dari cabang-cabang yang lainnya. Jadi ini kegiatan yang akan kita lalui atau kita akan hadapi di tahun 2021. Saya kira sepintas itu gambaran tentang apa yang ada, dan karena tadi banyak katanya pertanyaan, maka jangan terlalu banyak pemaparan, lebih baik banyak menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Menteri atas pemaparannya singkat padat, dan mudah-mudahan teman-teman semua tercerahkan ya informasi terkait dengan the new normal di bidang olahraga. Sebelum ke para penanggap, mohon Pak Menteri bisa mengomentari tentang maraknya apa yang disebut dengan digital sport atau virtual sport, dan itu kan kalangan milenial ini atau zilenials ini kan attachment sekali, misalnya mereka bikin virtual FIFA World Cup gitu di games gitu. Nah, apakah Menpora memberikan atensi terkait dengan tren anak-anak muda yang menikmati digital sport ini? Ya, jadi sejak mulai April ya, kalau tidak salah, April begitu posisi kita stay at home sudah mulai digalakkan oleh pemerintah. Kami mendorong untuk supaya kegiatan-kegiatan olahraga ya yang secara virtual atau dilakukan secara digital itu digalakkan, dan kita mendorong kepada para pimpinan cabur untuk kreativitasnya mereka harus ada. Misalnya cabang sepak bola, cabang basket dan lain sebagainya, kan kita saksikan itu hasil himbauan dan dorongan kami. Tetapi kami tidak hanya cukup mendorong dan menghimbau saja. Kami juga menyiapkan untuk bagaimana supaya masyarakat pada saat stay at home dia tetap bisa berolahraga. Kami membuat panduan ada bahkan lomba senam stay at home. Kita lombakan itu. Sekarang ini sudah selesai tahap yang kedua, masuk ke fase ketiga, pesertanya dari dalam dan luar negeri, ya, namanya senam sah, sangat mudah diikuti oleh perorangan maupun masyarakat. Itu cara-cara kami, cara-cara Kemenpora. Kemudian memberikan tutorial bagaimana latihan-latihan tentang sepak bola. Tentu narasumbernya adalah yang ahlinya, bukan kami yang mengarang-arang. Nah, selain Pak Negara tadi juga sudah hadir Pak Raden Isnanta, ini Deputi 3 dari Kemenpora yang juga bertanggung jawab terhadap pembudayaan dan pemasaran olahraga. Jadi beliau yang kreatif memunculkan itu. Kemudian satu lagi adalah e-sports. Itu juga kita dorong, dan bahkan dalam beberapa hari ini kita segera meluncurkan ada 2 tahapan. Tahapan pertama adalah pra untuk Piala Menporanya. Nah, nanti bulan Agustus kita akan buka secara besar-besaran, karena e-sport ini luar biasa peminatnya. Terakhir waktu akhir tahun yang lalu saya menutup Piala Presiden, itu pesertanya 170 ribuan, bayangkan. Nah, ini kita akan dorong, dan mudah-mudahan juga kita bisa sama-sama dengan RM ya untuk mendorong yang seperti ini, Pak BRH. Siap. Ya. Baik, sekarang kami persilakan penanggap pertama Pak Negara, silakan Pak, yang sudah berkecimpung lama di dunia olahraga. Silakan Pak Negara memberikan penanggapannya. Silakan. Mas Bera, saya sekarang membantu Pak Zainuddin Amali. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Zainuddin Amali itu adalah keputusan yang sudah dibuat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sekarang staf khususnya beliau. Gitu. Oke.
tapi bolehlah catatan sedikit. Ya, tadi Pak Menteri udah menyebutkan semua. Saya kira itulah yang utama. Saya kira itu. Silakan. Baik, Pak Kiki Iswara. Jadi Pak Mas BRH, ya, yang saya sampaikan ini termasuk juga di situ ada pemikirannya Pak MN. oh, Jadi ya kita diskusikan bersama-sama. ya. Jadi kalau mau komentari pikirannya pasti dia nggak mau. Baik, silakan ke Pak Kiki Iswara untuk menanggapi tadi ada beberapa catatan yang beliau ingin sampaikan. Silakan Pak Kiki. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Terima kasih telah hadir di acara webinar Rakyat Merdeka dan Sobat Rakyat Merdeka. Juga terima kasih kepada Pak Negara nih dan Pak Deputi 3 tidak ikut acara ini. Tadi pemaparannya sudah detail dan saya lihat ada tahapan dari tahapan 1, 2, 3, ada tekanan new normal yang sudah ditetapkan yang bisa diikuti oleh semua orang, baik atlet maupun masyarakat. Nah, kalau kita lihat untuk olahraga masyarakat ini Pak, apakah nanti akan ada tuntunan atau tiap minggu diberikan pedoman kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bosan, misalnya olahraga yang dilakukan di Gelora Bung Karno modelnya seperti apa, atau di GOR lain modelnya seperti apa, jadi ada variasi tadi bisa diikuti oleh semua orang. Dan tadi dijelaskan juga olahraga dan secara virtual nanti akan dilombakan. Jadi hanya ini Pak kelihatannya kreasi-kreasi yang dilakukan oleh kantor Menpora dalam menjaga stamina masyarakat agar tetap sehat. Kalau untuk event olahraga nasional maupun internasional, apakah tetap menggunakan target awal, baik itu target nanti di PON, target SEA Games, Asian Games, atau Olimpiade, Pak? Jadi kita mau lihat apakah targetnya ini diturunkan sesuai juga dengan apa yang terjadi di banyak negara, mereka menurunkan target, Pak. Apakah kita akan ikut menurunkan target sehingga semua bisa tercapai nantinya dengan kepuasan hati masing-masing negara termasuk kita, Pak. Itu saja mungkin tanggapan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Menpora telah hadir di acara webinar dengan Rakyat Merdeka Group dan Sobat Rakyat Merdeka. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kiki. Silakan Pak Menteri menyampaikan. Ya, saya terima kasih ke Pak Kiki dan sekaligus saya mau terima kasih Pak BRH. Ini yang datang pertama ketika setelah saya dilantik beberapa hari adalah dari grup Rakyat Merdeka. Itu luar biasa. Pak Kiki waktu itu hadir, dipimpin oleh apa namanya senior saya di Tulung Agung. Oh, iya. Ya, itu beliau yang datang mimpin. Ya, jadi Mas Kiki, untuk olahraga masyarakat tadi saya sudah akui secara jujur bahwa memang kita ada kesulitan. Tetapi pada saat pertemuan kami dengan Pormi ini yang menaungi olahraga masyarakat, sekarang ketua umumnya Pak Hayono Isman, mantan Menpora ya, ada 60-an cabang yang berhimpun induk organisasi olahraga masyarakat atau rekreasi yang berhimpun di situ. Saya sudah sampaikan nih gimana ngaturnya. Nah, mereka menyampaikan kita bikin panduan umum, tolong beri kepercayaan kepada kami untuk membuat menjaga, mengawasi sendiri. Nah, monggo silakan kita berikan itu. Nah, tapi kalau yang umum seperti apa yang ada di GBK dan lain sebagainya, memang kami tidak bisa juga masuk terlalu dalam mengatur
item per item, Mas Kiki. Karena di situ areanya pengelola GBK dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Dirut ya, Dirut GBK Pak Win, supaya lebih diketatin lagi. Maksudnya protokol kesehatan harus lebih diperhatikan. Jadi jangan dibiarkan begitu orang sudah numpuk kemudian tidak ada petugas yang datang mengingatkan. Ada orang datang tidak pakai masker kemudian dibiarkan. Ada tempat cuci tangan yang disediakan di situ juga tidak dimanfaatkan, kemudian kita diam saja. Nah, kami paling hal-hal yang seperti itu yang bisa kita lakukan yang untuk olahraga masyarakat. Makanya itu saya bilang tadi, kalau untuk yang prestasi itu lebih mudah kita, karena pasti mereka menjaga. Kalau dia tidak jaga akan berakibat kepada atletnya, akan berakibat pada pelatihnya. Nah, kalau mereka sudah kena, bisa kena semuanya. Dan saya sudah ingatkan, begitu kita keluarkan protokol, itu juga ada catatannya. Kalau kita sudah beri izin untuk melakukan pelatnas misalnya ya, dan dia tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, tidak menjalankan itu dengan baik, sekali ada yang kena, saya stop, saya akan hentikan. Saya sudah bilang gitu, kita akan hentikan pemusatan latihannya karena ternyata mereka nggak bisa menjaga. Itu kira-kira ininya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan virtual seperti yang saya sampaikan tadi kita dorong dan kita akan maksimalkan dengan berbagai kalangan masyarakat, siapa saja yang ikut berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan olahraga secara virtual. Ini kita pasti akan dorong. Kemenpora sepanjang kita punya kemampuan, Mas Kiki ya, karena kita mau menjangkau gunung gitu ya, tetapi kemampuan kita juga, tangan kita juga ada keterbatasan, apalagi sekarang ini dengan realokasi dan refocusing kita cukup lumayan. Anggaran atau budget yang dipotong dari Kemenpora. Jadi kita sesuaikan apa yang ada, itu yang kita akan support. Nah, yang terakhir tentang target. Memang kami sekarang ini di Kemenpora sedang merampungkan atau memfinalkan satu grand design olahraga. Karena ini yang kita tidak punya selama ini. Grand design dan roadmap. Nah, apa yang kita maksud dengan grand design itu adalah bagaimana kita membuat fondasi olahragaan nasional menjadi kuat. Jangan kita langsung bicara tentang apa prestasi, tetapi fondasinya sangat tidak kuat. Kalau Mas Kiki tanya pada saya sekarang, sebagai menteri, apakah saya ada dua pilihan, mau mendorong prestasi yang spektakuler, atau menyiapkan fondasi yang kuat buat olahraga. Saya pilih untuk menyiapkan fondasi olahraga. Bisa jadi di dalam era saya menjadi menteri tidak ada prestasi-prestasi yang spektakuler. Tetapi sangat bagus buat perkembangan olahraga kita ke depan kalau ada fondasinya yang kuat. Kita sangat lemah di situ, Mas Kiki. Nah, teman-teman di Kemenpora sudah setuju itu. Nah, tujuan kita adalah apa? Olimpiade. Kita menjadi peringkat keberapa olimpiade, di setiap olimpiade harus naik. Tentu ini harus by design, nggak bisa by accident. Apa yang ada sekarang, itu banyaknya adalah by accident. Kita tidak bisa mempabrik ya dari hasil pabrikasi prestasi. Itu yang kami maksudkan. Nah, bagaimana dengan prestasi yang ada? Tentu kita dorong untuk maksimal. Target selama ini ya, sejak saya masuk, bukan kita yang menetapkan target. Pada saat cabur menyampaikan permohonan untuk pembinaan untuk dananya yang nanti akan kita ikat dengan MOU, itu selalu disertakan dengan target. Dia akan ikut olimpiade, targetnya apa? Nah, kita itu review, kita diskusikan dengan mereka. Jadi yang menyampaikan target itu adalah cabur-cabur itu sendiri.
Masuk di akal tidak? Atau ini terlalu ambisius, tetapi kami sadar bahwa sebenarnya daya dukungnya tidak, kami langsung revisi itu. Jadi kalau pertanyaannya tentang target, sampai hari ini target itu yang disampaikan oleh cabur-cabur masing-masing dalam proposalnya masih seperti sekarang, belum ada perubahan. Dan kami belum menerima proposal baru. Tentu kita harus juga memahami, sadar dengan kondisi yang ada, dengan pandemi ini. Negara-negara lain pun itu melakukan itu. Nah, Pak BRH, khusus untuk olahraga masyarakat, kalau diperkenankan Pak Isnanta singkat, boleh menambahkan? Boleh, untuk silakan. Ya, silakan Pak Deputi 3. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kata, untuk protokol olahraga masyarakat dan olahraga prestasi yang lain yang lebih detail, kita sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan, dan nanti Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan lebih teknis bagaimana olahraga masyarakat di indoor, di outdoor, atau di Car Free Day, atau di RT-RT sudut-sudut ruang publik. Kami tentu tidak akan mengeluarkan sebelum yang dari PMK dan Kemenkes itu turun. Nah, prinsipnya itu sudah masukan bersama antara tim Kemenpora dengan tim Kementerian Kesehatan. Itu pertama terhadap bagaimana aktivitas olahraga masyarakat. Tapi memang kalau ditelusuri intinya juga sama, yaitu yang penting jaga jarak, kemudian sanitizer, kemudian cuci tangan sabun, jangan berkerumun di situ, selesai pulang dan sebagainya. Tapi nanti akan lebih detail lagi di poin-poin. Prinsip kami hafal, tapi kalau belum ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan Menteri PMK, kami akan sampaikan di sini. Mungkin dalam 2-3 hari ini sedang kita telepon ulang ke salah satu eselon 2-nya di Kemenkes kapan protokol itu teknis itu dikeluarkan. Semoga cepat membuat masyarakat lebih jelas. Kedua, tentang fasilitasi terkait layanan masyarakat olahraga dari sisi teknis. Masyarakat olahraga ini kan macam-macam. Ada yang suka senam, ada juga yang anak-anak suka sepak bola. Karena sepak bola ini memang sudah lebih 80% masyarakat Indonesia tanda kutip gila bola, sehingga kita siapkan, tadi Pak Menteri sudah sebutkan, sebuah instruksional untuk bagaimana berlatih di rumah maupun di lingkungan dengan cara-cara yang pro protokol kesehatan. Kemudian bagi lansia pun juga hampir kita selesaikan bagaimana para lansia harus bergerak. Karena lansia ini yang memang paling potensi kena corona. Kemudian anak-anak usia dini juga ada bagaimana game-game yang sangat menyenangkan buat anak usia dini, termasuk teman-teman disabilitas. 8,9% masyarakat Indonesia kan masih disabilitas. Itu juga kita berikan instruksionalnya dalam bentuk video, nanti bisa diunggah di YouTube bagaimana cara olahraga bagi teman-teman disabilitas. Teman-teman muda milenial yang suka ekstrim, sedang kita siapkan juga bagaimana olahraga-olahraga yang penuh tantangan, penuh nyali, yang memang itu dunianya anak-anak milenial juga kita siapkan. Intinya, masyarakat olahraga yang majemuk itu, keinginan itu, kita coba fasilitasi dengan digital itu, dengan media, fasilitas internet kita manfaatkan, dengan tetap menyarankan olahraga lebih diutamakan di rumah dan di lingkungan, dengan mengurangi body contact, karena disitulah interaksi yang akan. Demikian, dan semoga ini bisa nanti memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat olahraga masyarakat untuk bergerak, menghilangkan stres karena kejenuhan di rumah, atau juga mengurangi kangennya terhadap happy di lapangan yang selama ini selalu membuat masyarakat senang, bersenam ria di RT, RW, dan sebagainya. Insya Allah segera selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi atas tambahan informasinya. Selain yang gabung di Zoom, ya, juga ada yang mengikuti dari Facebook, ya, sudah banyak komentar dari kalangan diplomat, dari Embassy US, dari Singapura, dan juga dari
Ambasador China, dan yang hadir juga melalui Zoom adalah Asosiasi Olahraga ya, ikut menyimak pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya ada beberapa tanggapan juga dari wartawan senior Rakyat Merdeka. Dipersilakan Ibu Ratna untuk menyampaikan tanggapan. Semuanya tidak ada settingan dan kita akan klik. Yes, komen sudah bergulir lagi bosku. Kita sampai. Silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih Pak Menteri. Selamat siang. Ya, Bu. Pertanyaan saya begini Pak. Tadi kalau tidak salah di slide yang Pak Menteri tampilkan itu ada prediksi kapan event olahraga dimulai lagi, itu sekitar Mei 2021 ya Pak? Ya. Nah, apakah Mei 2021 itu masyarakat artinya melihat event olahraga kembali ke normal seperti semula ketika sebelum ada pandemi ini? Itu yang satu. Yang kedua, profesi atlet di Indonesia itu bukan sekedar profesi ya Pak, tapi sebagian besar juga mungkin menganggap ini sebagai bagian dari jaminan hidup gitu. Nah, pada saat sekarang ada wabah, tentu berat bagi para atlet bila tidak ada kompetisi. Nah, atlet yang selama ini menggantungkan bukan pada olahraga bukan sekedar profesi tapi juga jaminan hidup, itu bagaimana ya perlindungan dari pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora? Apakah memang ada anggaran yang budget khusus barangkali untuk memberikan jaminan atas hidup mereka atau bagaimana? Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna, silakan Pak Menteri. Ya, baik. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang saya tampilkan tadi di tahun 2021 itu yang terjadwal. Jadi yang sudah terjadwal 2021 misalnya kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2021. Coba kamu tampilkan. Ya. Jadi nah itu dia. Kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, ini adalah jadwal yang sudah dikeluarkan oleh FIFA pada saat sebelum ada pandemi corona. Nah, akan seperti apa nantinya, kita belum bisa katakan sekarang, Bu Ratna. Kita masih berasumsi ini akan jalan normal seperti biasa. Mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir, gitu. Jadi kalau dia sudah berakhir, kita akan lakukan secara normal. Tetapi kalau seandainya belum, pasti kita akan diskusikan teknisnya dengan FIFA. Karena ini yang punya gawe itu atau Piala Dunia ini adalah propertinya FIFA. Kita adalah tuan rumah penyelenggara. Nah, seperti apa protokol yang akan diterapkan oleh FIFA pada saat bulan Mei, kalau itu masih tidak ada penundaan ya Bu Ratna ya, itu sampai hari ini FIFA belum menyampaikan penundaan tentang Piala Dunia U20 di Indonesia, maka kita berasumsi bahwa kita lakukan bulan Mei sampai dengan Juni dan di bawah panduan FIFA, karena itu semua yang akan ngatur mereka. Kemudian tempat-tempat lain yang kita akan ikuti juga pasti akan bersamaan dengan itu. Nah, untuk yang di dalam adalah PON dan Peparnas, ya itu kan akan ada di dalam kita, dalam negeri yang rencananya di Papua tadinya Oktober 2020, kemudian digeser ke 2021. Kita juga akan lihat kondisi menjelang itu, kira-kira 3 bulan lah, 3 bulan sebelum itu kita akan putuskan cara seperti apa yang paling tepat untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira sama juga dengan Olimpiade dan Paralimpik yang 2021 nanti di Tokyo ya, yang akan dilakukan di bulan Juli dan Agustus, akan mirip-mirip. Semua kegiatan-kegiatan ini Bu Ratna ya adalah yang saya sampaikan, inilah jadwal. Tetapi teknisnya seperti apa kita belum ada gambarannya karena toh juga ini masih jauh. Biasanya kita akan putuskan paling dekatnya itu 3 bulan, bahkan mungkin bisa lebih jauh sebelum hari H pelaksanaan itu.
Itu yang tentang kegiatan olahraga. Nah, balik lagi. Kemudian tentang atlet, ya, tentang atlet untuk yang liga yang berhenti, ini kan liga profesional, baik di sepak bola, basket maupun bola voli. Itu ada kontrak antara klub dan pemain dan pelatih. Nah, pemerintah tidak bisa masuk terlalu jauh di situ karena itu adalah kebijakan dari masing-masing federasi dan masing-masing klub dan para pemain maupun para pelatihnya. Itu Bu Ratna ya. Nah, bagaimana tentang yang di luar situ? Bagi mereka sekarang yang melakukan pelatnas, karena sebelum itu sudah ada MOU antara Kemenpora dan masing-masing cabur, sebelum pandemi maksud saya, maka itu berjalan terus. Mereka mendapatkan uang harian di dalam pelatnas. Nah, setelah tidak di pelatnas itu tetap dilakukan. Yang penting bagi kami bisa dipertanggungjawabkan oleh cabur yang menerima bantuan dari Kemenpora. Karena terus terang ya, melalui kesempatan ini saya sudah wanti-wanti pada semua pihak bahwa tidak boleh ada penyelewengan maupun penyimpangan dari bantuan pemerintah ini, baik di internal kami maupun di cabur yang akan menerima. Makanya sejak saya menjadi Menpora, penandatangan MOU itu saya lakukan di depan media. Jadi tidak ada hanya orang berdua bernegosiasi, Anda mau berapa, dapat berapa, dan sebagainya. Kita menghindarkan dari kickback dan berbagai hal. Cabur menyampaikan proposal ke Kemenpora, kemudian ada tim Kemenpora yang mereview, dan itu bukan cuma sekali, bisa 2-3 kali reviewnya, dan belum tentu berapa anggaran yang dimintakan, itu yang akan disetujui. Pasti kita akan review, dan kalau sudah kesepakatan, kita tanda tangani di depan teman-teman para awak media. Maksud saya apa? Supaya ini bisa terpublikasi, cabur ini terima segini. Dan bisa teman-teman media juga bisa memantau apa yang dikerjakan. Sambil kami secara reguler. Dan saya selalu minta yang datang adalah ketua umum cabur. Saya tidak mau diwakili, karena apa? Ini sebagai rasa tanggung jawab terhadap uang negara yang diberikan. Karena ini sekali lagi ini APBN adalah uang negara, maka kita tidak mau ada penyimpangan maupun hal-hal lain yang dari itu. Karena akhirnya bertanggung jawab kita pada saat diperiksa oleh BPK. Itu Bu Ratna. Jadi apa yang mereka terima sebelum pandemi itu tetap saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Toh juga mereka latihan mandiri sama, cuman memang porsinya yang berbeda. Itu respon saya, Pak BRH. Ya, baik, kita punya waktu 10 menit lagi. Kita kasih kesempatan satu penanggap lagi, yaitu Wakil Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka, Ibu Kartika. Tapi sebelum ke Ibu Kartika, ini ada hadir juga mengamati dari jauh Dubes Indonesia untuk Swedia yang pengen tahu, yaitu yang mulia Bapak Bagas Hapsoro, dia join melalui Facebook, menyampaikan salam untuk Pak Menteri. Salam kembali. Ya, kami persilakan kepada Ibu Kartika untuk menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak BRH. Selamat sore Pak Menteri. Salam olahraga Pak Menteri. Jaya. Ya, salam sehat selalu ya Pak. Harus sehat. Ya, saya mau tanya Pak mengenai apa kabar Pak rencana PON di Papua Pak yang tadinya mau digelar 20 Oktober sampai 20 November. Berhubung sekarang kita lagi menghadapi wabah pandemi corona, apakah mungkin event PON itu akan ongoing atau ditunda Pak? Terus itu satu. Yang kedua, ini bagaimana Pak supaya olahraga bulu tangkis Pak yang jadi olahraga favorit kebanggaan Indonesia dan selalu berjaya di dunia nih Pak, bangkit kembali Pak, baik untuk pemain tunggal maupun double Pak, untuk putra dan putri. Terima kasih Pak Menteri. Demikian. Ya, terima kasih Bu Kartika. Silakan Pak Menteri. Sebelum Pak Menteri dari Facebook mungkin menambahkan, karena ini sesi terakhir dari boleh. Facebook menyampaikan tentang bagaimana
Menpora mengakomodasi talent-talent yang berbakat di berbagai daerah, katanya ini datang dari daerah Pak. Jadi yang kaitannya dengan olahraga yang yaitu potensi-potensi yang hebat di daerah, termasuk kaitannya dengan atlet difabel itu. Silakan Pak Menteri. Ya. Baik. Tentang PON Papua, tadi saya sudah sampaikan dan di dalam jadwal itu sudah ditunda, Bu Kartika. Jadi saya mendiskusikan itu dengan berbagai stakeholder, dengan KONI, dengan cabur-cabur. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa ini tidak bisa kita paksakan. Dan saya lapor Bapak Presiden, kemudian di Ratas diputuskan untuk kita tunda menjadi Oktober 2021. Tadi di dalam agenda kegiatan itu sudah tertera, itu sudah ada. Jadi 2021, tetapi pelaksanaan kegiatan yang ada, maaf, saya ingin menjelaskan kenapa kita harus tunda. Yang pertama adalah pembangunan venue dan tempat-tempat penginapan itu belum rampung semuanya. Sementara kondisi Papua, begitu dia ditutup, itu susah kita memasukkan berbagai peralatan dan lain sebagainya yang datang dari luar untuk material ya, maksud saya bukan peralatan olahraganya, material pembangunan, karena sebagian masih didatangkan dari luar Papua. Kemudian tenaga kerja yang ada dari luar Papua juga akhirnya mereka sulit masuk lagi dan terhenti. Nah, kemudian di tempat kami juga ada kesulitan tersendiri yang di dalam anggaran ketika itu ya, bahwa kita akan melaksanakan dengan budget dengan kurs yang ditetapkan pada saat APBN 2020 itu. Tetapi kan kita tahu apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Jangan lihat kurs yang hari ini. Pada saat kita memutuskan kursnya sudah di atas 15.000. Nah, pasti akan menjadi kesulitan, dan yang paling penting adalah seluruh konsentrasi kita, anggaran kita ditujukan untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi itu alasannya kemudian kami pindah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan pelaksanaannya? Pelaksanaannya tetap kita akan laksanakan venue dan tempat penginapan ongoing progress, dan kita pelan-pelan kita lakukan itu. Kemudian hal-hal lain kita lakukan, pemesanan barang juga mulai kita siapkan. Tentu kita harus akan sesuaikan kontrak-kontraknya dengan anggaran yang akan tersedia, karena ini akan masuk di penganggaran Kemenpora tahun 2021. Karena yang sekarang begitu PON tidak jadi, itu kita kembalikan ke Kementerian Keuangan. Saya nggak mau nahan itu menjadi beban kita, dan kalau dia tidak terserap itu juga menjadi beban kami di Kemenpora. Jadi begitu PON tidak jadi, Olimpiade tidak jadi, semua anggarannya kita kembalikan ke Kementerian Keuangan supaya tidak jadi beban. Dan itu tidak boleh kita pindah-pindahkan untuk kegiatan-kegiatan yang di luar itu. Nah, kemudian tentang bulu tangkis. Memang bulu tangkis ini adalah salah satu olahraga yang kita andalkan, dan bahkan sudah memberikan kebanggaan buat kita di event-event atau di kejuaraan-kejuaraan internasional, baik itu di Olimpiade, Asian Games, kemudian kejuaraannya yang dilakukan oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional yang berlangsung. Kita sadar betul itu, Ibu Kartika. Makanya tadi saya cerita tentang grand design olahraga, apa yang akan kita prioritaskan untuk supaya bisa berbicara banyak di Olimpiade. Karena sekali lagi saya bicara bahwa target kita adalah Olimpiade. Yang lain itu adalah sasaran antara, SEA Games dan lain sebagainya. Ukuran prestasi olahraga setiap negara adalah di Olimpiade. Nah, kami berdiskusi dengan teman-teman, dengan Pak Isnanta, dengan Pak Negara, dan lain-lain. Akhirnya, sementara kita menempatkan 5 cabur yang kita prioritaskan untuk kita dorong, potensinya ada di kita, dan peluang kita untuk bisa berprestasi ada. Nomor satunya adalah bulu tangkis. Bulu tangkis itu kita tempatkan di peringkat pertama untuk klaster prioritas yang pertama.
untuk Olimpiade. Yang kedua adalah angkat besi. Yang ketiga ada kita punya panahan. Kemudian ada tinju, tetapi tinju ini yang kelas-kelas bawah. Pak Negara sangat paham itu. Mana yang bisa berprestasi, mana yang tidak. Tentu kalau sudah kelas berat dan lain sebagainya, kita tidak touch itu. Tetapi kita persiapkan yang bawah. Dan satu lagi adalah panjat tebing. Ini juga sangat potensial karena kita juara dunia ya. Ada atlet kita, atlet putri kita. Nah, sehingga itu klaster pertama. Kemudian klaster keduanya ada lagi, klaster ketiganya ada lagi. Nah, kita susun secara bertahap seperti itu perencanaannya, Bu Kartika. Jangan khawatir, bulu tangkis kita masukkan dalam prioritas di klaster pertama untuk kita lakukan itu. Mudah-mudahan grand design olahraga kita sudah segera selesai dan kita segera bisa memulai itu. Dari umur SMP sampai SMA, kita sekarang ini kita tempatkan yang dulunya Ragunan, sekarang kita pindah ke Cibubur. Kemudian bagaimana setelah itu untuk ke ke senior ya, ke seniornya kita dorong ke tempat lain. Saya lagi berusaha untuk bisa memanfaatkan apa yang ada. Kan kita punya Hambalang ya, tentu redesign lagi seperti apa. Saya lagi minta izin Pak Presiden untuk bisa menggunakan itu dengan desain yang baru, sesuaikan. Dan dengan talenta-talenta yang ada ini sekaligus untuk Facebook tadi, itu juga kita punya PPLP di berbagai daerah. Ya, ini kebetulan komandannya ini Pak Isnanta semuanya ini yang saya sebutkan tadi. Cibubur, kemudian nanti untuk pembinaan selanjutnya dan PPLP di berbagai provinsi kita. Jadi kalau ada talenta-talenta yang ada di situ, silahkan masuk. Dengan saya mau sampaikan ya, dengan fasilitas yang apa adanya saja. Contoh, untuk kejuaraan angkat besi tingkat dunia yang baru saja, bukan baru saja sih, sebelum pandemi selesai, karena saya ikut menyambut mereka di bandara dengan kesederhanaan dan apa adanya tempat latihan kita, peralatan kita. Bahkan saya sempat berkomentar ke Pak Isnanta waktu saya meninjau ke Cibubur. Ini bukan tempat latihan angkat besi, ini Pak Isnanta, ini bengkel. Saya sampai begitu, segitu sederhananya. Tetapi apa? Dari 8 juara dunia, 7 dihasilkan dari tempat yang sederhana itu. Jadi saya optimis asal kita terdesain dengan bagus, roadmap-nya jelas, grand design-nya jelas, tahapan-tahapan yang mau kita tuju jelas, insya Allah kita bisa. Tetapi kalau tidak, langsung kita mau berprestasi ini, prestasi itu, basic-nya sangat lemah, fondasinya sangat rapuh, sehingga tidak mungkin kita untuk bisa menghasilkan satu prestasi yang maksimal, yang bisa membanggakan untuk bangsa ini. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Pak Menteri atas ulasan tanggapan dari Ibu Kartika. Waktu kita sudah hampir habis nih, sudah beberapa menit lagi. Mohon closing statement dari Pak Menteri sambil mengulas sedikit pertanyaan tentang ada 10 cabang yang dihapus untuk PON ya, dan mungkin closing juga mohon dimasukkan tentang bahwa ini Kementerian Pemuda ini ada dua paling tidak yang terekam ya, ada menteri yang punya masalah dengan hukum. Semoga ke depan ini tidak, memang ini harus memulihkan memulihkan wibawa dan citra lembaga Kemenpora. Silakan Pak sebagai closing Pak. Ya baik, saya mulai dari yang terakhir dulu Pak Berha. Saya sudah sampaikan ketika Mas Kiki dan yang lainnya datang ke kantor, saya sudah sampaikan mohon doa, mohon dukungannya, jangan sampai hat-trick. Itu saya sudah sampaikan. Jadi apa? Yang kita lakukan adalah membenahi tata kelola kita. Dalam 5 program prioritas kami, yang prioritas pertama adalah pembenahan tata kelola. Alhamdulillah, Mas BRH, dari beberapa bulan ini, dan dengan dukungan teman-teman, kerjasama kita semua,
nilai reformasi birokrasi kita dari yang 60 sudah merambat naik ke 65, target saya harus sampai 80. Itu satu. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap LHKPN. Kita biasanya cuma sampai paling maksimal 50%. Begitu saya masuk baru 30%. Alhamdulillah laporan kemarin 100% patuh pegawai Kemenpora. Ini memang bukan jaminan. Ini memang bukan jaminan. Tetapi paling tidak kita membangun tata kelola dari hal-hal yang sederhana ini bisa menjadi pegangan buat ASN yang ada di Kemenpora, khususnya buat saya sebagai menterinya. Laporan keuangan mudah-mudahan akan baik. Dan saya sudah beri contoh ke Mas BRH tadi, saya tidak mau ada pejabat di Kemenpora tanda tangan MOU bantuan kepada cabur diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kita publish, kita lakukan itu di depan media. Jadi ini upaya-upaya. Tetapi namun demikian mohon doa dan dukungan dari keluarga besar rakyat merdeka supaya kita bisa melakukan reformasi birokrasi, penataan pembenahan tata kelola, dan saya berakhir dengan husnul khotimah. Itu yang paling penting, Pak Bera. Ya. Nah, kemudian tentang 10 cabur. 10 cabur ini jadi memang yang diputuskan ke atas itu 37. Kemudian ada aspirasi untuk bagaimana 10 cabur yang tadinya sudah direncanakan, daerah-daerah sudah menyiapkan, kemudian cabur-caburnya juga sudah melakukan kualifikasi, nasibnya bagaimana. Nah, saya upayakan waktu itu, saya diskusi dengan Gubernur Papua, Pak Lukas NMB, pada saat beliau datang ke kantor kami, ada Ketua Umum KONI, ada beliau, dan akhirnya sepakat untuk 10 cabur ini dipertandingkan, dan waktu itu bahkan daerahnya pun kita sudah mulai ada bidding lah kira-kira begitu. Tetapi ada perkembangan baru, ada surat dari Ketua Umum PB PON, Gubernur Papua, bahwa tetap dikembalikan kepada 37 cabur. Nah, kami tentu pemerintah tidak bisa memaksa, ya silahkan KONI-KONI daerah, cabur-cabur, ya berembuk dengan PB PON, dengan KONI, apapun hasilnya akan kita fasilitasi. Jadi itu tidak bisa, Mas BRH. Nah, saya kira saya mohon dukungan betul dari keluarga besar Rakyat Merdeka Group bahwa kita akan membuat fondasi keolahragaan dan kepemudaan dengan baik. Baik. Silahkan yang menikmati adalah penerus kami, tetapi di saat ini kami akan membuat fondasi yang kuat, karena kalau tidak sekarang kita lakukan itu, maka akan terus-menerus kita sebagai bangsa yang besar dengan 267 juta lebih penduduk, kita tidak bisa bangga dengan olahraga kita di kejuaraan-kejuaraan atau event-event internasional. Sekali lagi, saya mohon dukungannya supaya roadmap tentang keolahragaan, dan nanti kalau itu sudah selesai, kita akan susun dengan roadmap tentang kepemudaan dan grand design-nya seperti apa. Hanya inilah cara kita untuk bisa berjalan ke arah yang benar. Mohon dukungan dan doanya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menpora sudah memaparkan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti setelah situasi new normalnya normal banget, kita bisa silaturahmi ke Kemenpora, dan Pak Menpora juga ditunggu di kantor kami di Gerapena. Teman-teman semua, Sobat RM sekalian, alhamdulillah telah selesai diskusi dan webinar series kali ini. Terima kasih kepada semuanya. Semoga Pak Menteri sehat selalu sehat, bahagia selalu bahagia. Salam olahraga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipoto dulu Pak BRH. Ya, Pak. Nah, foto. Udah. Assalamualaikum Pak Menteri. Salam. Iya. Foto dulu ya, silakan. Ya, foto tangannya begini. Mas Jaya. Oke. Ya. Oke, ya, terima kasih.